Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Stanova Aulia, NIM 2111140095. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 5C. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan beberapa materi pelajaran fikih muamalah dengan dosen pengampu Elwarda Haria. Yang pertama saya akan membahas mengenai akad dalam jasa, yaitu akad wadiah dan rahan. Yang pertama, pengertian wadiah. Wadiah dalam bahasa fikih adalah barang titipan atau memberikan. Juga diartikan itha'u al-maliyah fazahu wa fi qaubulihi, yaitu memberikan harta untuk dijaga dan pada penerimanya. Karena itu, istilah wadiah sering disebut sebagai mawudi'ah indah gairil maliki liyafazuhu, yang artinya sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Selanjutnya, jenis-jenis wadiah. Yang pertama, wadiah yad amanah, yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Yang kedua yaitu wadiah yad damanah, adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan, sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang. Yang selanjutnya yaitu ada rukun dan syarat wadiah. Yang pertama kita akan membahas mengenai rukun. Adapun rukun wadiah yang pertama yaitu barang yang dititipkan, yang kedua orang yang menitipkan atau penitip, yang ketiga orang yang menerima titipan atau penerima titipan, dan yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Yang selanjutnya yaitu syarat. Yang pertama penawaran atau ijab dan penerima qabul. Yang kedua, para pihak yang berkontrak. Selanjutnya, harta yang disiapkan. Selanjutnya, landasan hukum wadiah. Adapun landasan hukum wadiah terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 283, yang mana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dun falyu'addi lazi tumina amanatahu wa la yataqillaha rabbah wa la taqmusi syahada wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seseorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, itulah tadi mengenai tentang wadiah. Selanjutnya yaitu rahan. Yang pertama, pengertian rahan. Menurut bahasa, gadai atau rahan berarti al-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan bahwa rahan adalah terkurung atau terjerat. Sedangkan menurut istilah gadai adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Beberapa ulama mendefinisikan rahan sebagai harta yang oleh pemiliknya digunakan sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.
Ada juga landasan hukum yang berpegang pada as-sunnah. Aisyah radhiyallahu berkata kepada Rasulullah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi dan Nabi menjaminkan sebuah baju besi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i dan Ibnu Majah. Adapun rukun dan syarat rahan, yang pertama rukun rahan. Yang pertama rahin, orang yang menggadaikan jaminan atau orang yang menggadaikan. Yang kedua murtahin, yaitu orang yang menerima jaminan. Yang ketiga marhun, yaitu barang yang dijadikan jaminan. Dan yang keempat marhun bih, yaitu uang yang dijadikan sebagai utang. Yang kelima sikhot, yaitu akad ijab kabul dari rahin dan murtahin. Adapun syarat dari rahan, yang pertama yaitu harus ada pelaku. Dari keduanya, orang yang menggadaikan dan orang yang menerima gadai, yakni orang balik, sehat, berakal, bukan syaf'i dan tidak terpaksa. Selanjutnya, barang yang digadaikan. Dan yang selanjutnya yaitu utang dan sikot. Selanjutnya, qardul hasan dan al-ariyah. Akar kata al-ariyah berasal dari kata ara yang berarti meminjam atau menyewa. Konsep al-ariyah melibatkan transaksi sewa atau pinjam-meminjam di mana peminjam atau al-mustajir mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang dimiliki oleh pemberi pinjaman atau pemilik al-mujir. Akar kata qardul hasan berasal dari kata qard yang berarti pinjaman dan hasan yang berarti baik atau bagus. Konsep qardul hasan adalah pinjaman tanpa bunga atau keuntungan tambahan yang diberikan sebagai bentuk sedekah atau bantuan finansial kepada penerima. Adapun ayat yang mendukung qardul hasan yaitu terdapat pada Al-Qur'an surah Al-Taghabun ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qaradan hasanan yudha'ifahu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Dia melipat gandakan balasan untukmu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha mensyukuri, Maha penyantun. Perbedaan al-ariyah dan qardul hasan dari pengembalian. Dalam al-ariyah, peminjam atau penyewa biasanya membayar sejumlah uang sebagai pembayaran sewa atau pinjaman untuk menggunakan barang atau jasa. Pengembalian bersifat materi. Dari sudut pengembalian, dalam qardul hasan, pengembalian pinjaman bersifat tanpa keuntungan atau bunga tambahan. Penerima pinjaman hanya membayar kembali jumlah yang dipinjamkan. Dari imbalan, pemberi pinjaman atau pemilik barang atau jasa dalam al-ariyah menerima pembayaran sewa atau pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan barang atau jasa tersebut. Dalam qardul hasan, imbalannya memberikan pinjaman sebagai bentuk amal baik atau sedekah tanpa mengharapkan keuntungan materi. Selanjutnya, keuntungan dan resiko al-ariyah. Dalam keuntungan al-ariyah ada akses tanpa pembayaran awal, fleksibilitas penggunaan, dan resikonya kerusakan atau kehilangan barang, ketidakpastian kondisi barang. Sedangkan qardul hasan, keuntungannya bentuk sedekah, membantu tanpa keuntungan materi. Resiko dari qardul hasan, ketidakmampuan pembayaran, potensi konflik, persyaratan pengembalian. Selanjutnya yaitu tentang hibah. Pengertian hibah secara bahasa, kata hibah berasal dari bahasa Arab al-hibah yang berarti pemberian atau hadiah dan bangunan atau bangkit. Kata hibah terampil dari kata hububur, rih artinya meruruha, perjalanan angin. Dasar hukum hibah, para ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah
Hal ini didasari oleh naskah Al-Quran dan hadis Nabi. Adapun dalil Al-Quran surah An-Nisa ayat 4 yang mana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihla fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a. Artinya, dan berikanlah mas kawin mahar kepada perempuan yang kamu nikahi, sebagaimana pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Selanjutnya rukun hibah. Jumhur ulama mengungkapkan bahwa rukun hibah itu ada 4. Yang pertama orang yang menghibah atau al-wahib. Yang kedua harta yang dihibahkan atau al-mauhub. Yang ketiga lafal hibah. Dan yang keempat orang yang menerima hibah. Selanjutnya yaitu materi tentang zakat. Adapun pengertian dari zakat yaitu dari sisi bahasa, kata zakat diambil dari bahasa Arab yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Dinamakan demikian karena zakat merupakan proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Sedangkan secara istilah zakat ialah pengelolaan mengenai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayarnya, yang dinamakan sebagai muzaki, yang selanjutnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mutsakik. Selanjutnya hukum dan landasan zakat. Adapun hukum zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui. Hukum zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui. Al-ma'lul min ad-dini bin adi dahrurah. Jika seorang muslim mengingkarinya bukan karena ketidaktahuan atau baru masuk Islam, maka ia telah kufur. Selanjutnya landasan zakat, yang beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut. Menurut Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 yang mana berbunyi, selanjutnya rukun zakat. Yang rukun zakat itu yang pertama harus ada niat, harta yang dizakati, pemberian zakat, penerima zakat. Selanjutnya ada syarat-syarat zakat. Syarat-syarat zakat yang pertama beragama Islam. Yang kedua orang yang merdeka bukan budak. Yang ketiga harta yang dimiliki halal. Dan yang keempat kepemilikan penuh atas hartanya. Dan yang kelima mencapai nisab sesuai jenis hartanya. Dan yang keenam mencapai haul sesuai dengan ketentuannya dan tidak memiliki hutang serta harta atau penghasilan yang bertambah. Adapun jenis-jenis zakat, yang pertama yaitu zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal. Selanjutnya materi tentang infak, yang mana pengertian infak, kata infak berasal dari kata anfaqo, yunifiko, artinya membelanjakan atau membiayai. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi pemerintah Allah. Dengan demikian infak hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja. Adapun hukumnya ada yang wajib termasuk zakat nazar, ada infak sunnah, mubah, bahkan ada yang haram. Selanjutnya dasar hukum infak. Syariat telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfak atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan atau membelanjakan harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri. Quran surah At-Taubah ayat 16. Selanjutnya rukun infak. Yang pertama penginfak atau munfik, maksudnya yaitu orang yang berinfak. Yang kedua orang yang diberi infak, dan yang ketiga sesuatu yang diinfakkan. Adapun macam-macam infak, yang pertama infak mubah, yang kedua infak wajib, dan yang ketiga infak haram, selanjutnya infak sunnah.
Selanjutnya yaitu tentang sedekah. Pengertian sedekah dalam bahasa Arab berasal dari kata sadaqah yang bermakna pemberian dari seorang muslim yang kemudian diberikan kepada orang lain secara sukarela dan tidak ada ketentuan terkait jumlah dan waktu pelaksanaannya. Sedekah merupakan ibadah dalam bentuk pemberian yang bersifat umum yang tidak hanya berupa pemberian atas harta tetapi juga berlaku atas perbuatan baik hasil dari kebenaran iman seorang muslim. Selanjutnya yaitu rukun sedekah. Yang pertama ada orang yang memberi, orang yang diberi, ijab dan qabul, dan barang yang diberikan. Ada juga manfaat dari sedekah ini dan keutamanya. Yang pertama, sedekah dapat menghilangkan dosa dan meringankan sakaratul maut. Yang kedua, sedekah dapat mendatangkan rezeki, dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang bersedekah. Dan yang keempat, mendapatkan naungan di hari kiamat, didoakan malaikat, dan selanjutnya mendapatkan keberkahan harta dan jiwa, dan masih banyak yang hal dapat kita dapatkan. Selanjutnya macam-macam sedekah. Yang pertama, kita bisa bersedekah menggunakan uang dan kita bisa bersedekah menggunakan barang. Selanjutnya yaitu dropship. Secara istilah, sistem dropship adalah sistem jual beli online. Teknik daripada jual beli sistem dropship adalah dropshipper menjual barang kepada pembeli dengan bermodalkan foto dari supplier tanpa harus menyetorkan barang dan menjual ke konsumen dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper. Setelah pembelian mentransfer uang ke rekening dropshipper, kemudian dropshipper membayar kepada supplier sesuai dengan harga beli dropshipper yang ditambah dengan ongkos kirim ke pembeli, serta memberikan data-data konsumen seperti nama, alamat, nomor ponsel kepada supplier. Kemudian barang yang dipesan akan dikirimkan oleh supplier ke pembeli melalui jasa pengiriman barang atau kurir. Tetapi yang menarik adalah nama pengirim yang tercantum tetaplah nama dari dropshipper itu sendiri. Selanjutnya dasar hukum dropshipper. Jual beli sistem dropshipper model makeleran disepakati oleh mayoritas ulama sebagian haram, kecuali mazhab Hanafi yang masih membolehkan asalkan ia mengetahui ciri-ciri umum dari barang itu sendiri. Sebagai dari kalangan umum, ulama mazhab Syafi'i yang memandang hukumnya yaitu boleh sebagai pendapat berikut ini. Yang mana artinya maksud dari pernyataan Abi Sujah belum pernah disaksikan dipahami sebagai apabila barang dijual pernah disaksikan, hanya saja saat akad dilaksanakan barang tersebut masih ghaib atau tidak ada, maka hukumnya adalah boleh. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dropship. Kelebihan dari dropship ini yang pertama minim dengan modal, selanjutnya mudah untuk memulai dan biaya operasional relatif rendah dan lokasi yang fleksibel, selanjutnya produk yang variatif lebih mudah untuk diuji. Selanjutnya skalabilitas yang cukup tinggi. Ada juga kekurangan dari dropship ini, yang pertama itu margin keuntungan relatif rendah. Selanjutnya masalah ketersediaan dan kompleksitas dalam pengiriman, nama baik dipengaruhi oleh pemasok dan kustomisasi terbatas. Selanjutnya yaitu reseller. Pengertian dari reseller ini sesuai istilah terdiri dari dua suku kata yaitu dan seller. Re artinya lagi, kembali, dan reseller artinya penjual. Jadi secara terminologi reseller artinya adalah penjual yang menjual kembali. Reseller hampir mirip dengan pedagang yang sama-sama mengambil barang dari penjual dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu macam-macam dari reseller. Adapun macam-macam reseller sebagai berikut. Yang pertama, reseller dengan model bagi hasil. Selanjutnya reseller dengan model jaminan, dan selanjutnya reseller dengan model web replika, dan reseller dengan model web online, reseller dengan model beli jual. Ada juga kelebihan dan kekurangan menjadi reseller. Dapat kita ketahui kelebihan dari menjadi reseller ini, yang pertama, reseller dapat langsung melakukan pengendalian, mengatur dan mengelola semua stok barang yang telah dibelinya.
Dan yang kedua, bisnis yang dijalankan oleh reseller dapat dikembangkan lagi karena produk yang dijual tidak harus tergantung pada satu produsen saja. Selanjutnya, seorang reseller dapat mengendalikan produk agar keuntungan dapat diciptakan secara maksimal. Dan selanjutnya, memiliki hubungan yang erat dengan konsumen sehingga reseller akan mendapatkan sikap yang loyalitas dari setiap pelanggannya. Ada juga kekurangan dari reseller ini. Yang pertama, modal yang dikeluarkan seorang reseller tidak sedikit. Itu sebabnya reseller harus benar-benar memperhatikan strategi pemasaran agar bisa balik modal atau memperoleh keuntungan. Selanjutnya, reseller harus menyediakan tempat tersendiri untuk stok barangnya. Dan yang ketiga, jika produk tidak laku, reseller harus menanggung kerugian yang besar. Yang keempat, reseller harus melakukan banyak hal seorang diri, mulai pemasaran, melayani pembeli, packing, hingga pengiriman barang. Selanjutnya yaitu tentang e-money. E-money, uang elektronik atau e-money berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh Bank for International Settlement atau BIS, didefinisikan sebagai produk atau profit di mana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang. Ada juga hukum e-money dalam Islam melalui fatwanya. MUI menyatakan bahwa hukum e-money atau uang elektronik adalah boleh digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, akad yang digunakan antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadiah atau akad qard. Yang pertama, akad wadiah adalah akad penitipan uang dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan pemegang uang elektronik dapat mengambil kapan saja sesuai kesepakatan. Dan akad qard adalah akad pinjaman dari pemegang uang elektronik kepada penerbit dengan ketentuan bahwa penerbit wajib mengembalikan uang yang diterimanya kepada pemegang kapan saja sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada karakteristik e-money. Karakteristik e-money, uang elektronik atau electronic money didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Yang kedua, digunakan sebagai alat pembayar kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. Yang ketiga, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip. Dan yang keempat, nilai uang elektronik yang disetorkan oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Dalam e-money ini ada kelebihan dan kekurangan e-money. Kelebihan e-money serta kekurangan e-money elektronik merayakan uang elektronik harus dibarengi dengan pemahaman terlebih dahulu kelebihan serta kekurangan yang terdapat pada uang elektronik. Ada juga kelebihan dari uang elektronik ini. Yang pertama, transaksinya cepat, tidak perlu terlebih dahulu menabung di suatu bank tertentu, praktis dan mudah dibawa. Ada juga kekurangan dari e-money ini. Yang pertama, tidak mempunyai sistem pengaman seperti PIN. Yang kedua, sulitnya klaim ketika media elektronik hilang atau rusak sehingga nominal uang yang terdapat di dalamnya tidak dapat diganti oleh pihak penerbit. Yang ketiga, belum banyak merchant yang menerima uang elektronik sebagai media pembayaran, apalagi di tempat-tempat tradisional. Dan yang keempat, mengakibatkan pengguna uang elektronik cenderung boros. Materi selanjutnya yaitu tentang wakaf uang. Wakaf secara bahasa berasal dari kata waqafa yaqifu yang artinya berhenti, lawan dari kata istamara. Kata ini sering disamakan dengan al-tasbih atau al-sabil yang bermakna al-habs, al-tasarruf yakni mencegah dari mengelola. Adapun secara istilah, wakaf menurut Abu Hanafiyah adalah menahan harta di bawah naungan pemiliknya serta pemberian manfaat sebagai sedekah.
Kemudian menurut jumhur, wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk mengambil manfaatnya dengan tepatnya harta tersebut, serta memutus pengelolaan dari wakif dan selainnya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dasar hukum wakaf uang. Adapun dasar hukum wakaf uang ini dalam Al-Qur'an terdapat dari surat Al-Hadid ayat 18 yang mana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mushaddiqina wal mushaddiqati wa aqradullaha qardan hasanai yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Selanjutnya ada juga syarat syah wakaf uang. Syarat wakaf meliputi yang pertama ada orang yang berwakaf atau wakif. Yang kedua ada harta yang diwakafkan atau mauquf, dan yang ketiga ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf. Mauquf alahi atau peruntukan harta benda wakaf, dan yang keempat ada akad atau pernyataan wakaf atau ikrar wakaf. Ada juga unsur-unsur wakaf uang. Yang pertama ada wakif, ada nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan selanjutnya jangka waktu wakaf. Selanjutnya yaitu tentang cryptocurrency. Adapun pengertian cryptocurrency merupakan gabungan antara dua kata, yakni kriptografi yang berarti kode rahasia dan currency yang artinya mata uang Ramadhani menurut Ramadhani 2020. Cryptocurrency menggunakan jaringan internet untuk transaksi mata uang digital yang berbentuk virtual. Terdapat beberapa fungsi cryptocurrency. Yang pertama sebagai instrumen investasi, dan yang kedua penggunaan cryptocurrency tidak serta-merta hanya sebagai instrumen investasi, dan yang ketiga mining atau pertambahan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Marilah kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.